salah suwiji wa arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku tsamaniyatu asyara ana 18 apane rukune aniyatu suwiji niat wal qiyamu lan ngadeg iki jumeneng berdiri ma'al qudrati hale sartane wong kang kuwasa. Penjelasannya nanti ya. Wa qira'at wa takbiratul ihram lan maca takbiratul ihram ay Allahu akbar wa qira'atul Fatihah lan maca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kang utawi lafaz bismillahirrahmanirrahim iku ayat minha saking Al-Fatihah. Wa ruku'u lan ruku' wa tuma'ninah lan tuma'ninah fihi ing dalem ruku' wa raf'u lan ngangkat wal iktidal lan iktidal maksudnya ngangkat tangi untuk iktidal wa tuma'ninah lan tuma'ninah fihi ing dalem iktidal wa sujud lan sujud wa tuma'ninah lan tuma'ninah fihi ing dalem sujud wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing antarane sujud loro wa tuma'ninah lan tuma'ninah fihi ing dalem al julus baina as-sajdataini wal julusu lan lungguh al akhiru kang akhir. Jadi ada kan rukun itu kan ada yang menyebutkan tsamaniyata asyar ana sing sab'atu asyar ana sing 18 ana sing 17. Lah nanti bedane di antaranya yang ini al julus al akhir. Jadi lungguh akhir duduk tapi untuk membaca tasyahud akhir. Wa tasyahud lan maca tasyahud ay at-tahiyatu mubarakatuh shalawat tahiyat fi dalem al julus al akhir. Wa salatu lan maca shalawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi fi dalem al julus al akhir. Wa taslimatu lan maca salam al ula kang awal. Wa niyatul khuruji lan niat metu minas sholati saking salat. Wa tartibul arkan lan urut-urute pira-pira rukun alama ing atase perkara zakarna kang wis nutur sapa ingsun sapa kita musannaf hu ikman sisan tekan kesunahane wa sunanuha utawi pira-pira kesunahane as-shalah qabla tuhuli kang iku tetep ing dalem sadurunge mancing iki mlebu fiha ing dalem salat berarti kesunahan sebelum salat. Iku syai'ani ana rong perkara. Al adzanu siji adzan wal iqamatu lan iqamah. Berarti adzan karo iqamah. Wa ba'da dukhuli lan ing iku tetep ing dalem sakwise mancing fiha ing dalem salat berarti kesunahan yang ada di dalam salat iku syai'ani luru. Sing dimaksud sunah abad iku atasyahudu suwiji maca tasyahud al awalu kang awal tahiyat pertama wal kunutu lan doa kunut fi subhi ing dalem subuh wa fil witri lan ing dalem salat witir fin nisfi ing dalem separo atsani kang kapindho berarti setengah yang terakhir min syahri Ramadan saking bulan Ramadan. Ya, nah, pas kita sholat Ramadan itu kan di akhir Ramadan dari hari malam ke-16 itu disunahkan untuk menambah witir. Bukan menambah witir, menambah doa kunut. Kalau witirnya dari malam 1 sudah taraweh dan witir. Dan nanti di mulai malam 16 nanti di rakaat ketiga di witir itu nanti terakhirnya membaca doa kunut. Tapi kadang dalam prakteknya mulai malam 21. Sebenarnya kesunahannya mulai malam 16. Wa hayatuha utawi sunnah hayate as-shalat. Nah sing awal mau jenengane sunnah abad, nah saiki sunnah hayat. Iku khamsatu asyara ana 15 apane khoslatan warnane utawa tingkahe lah cara ben. Kok bisa
Raf'ul yadaini suwiji ngangkat tangan loro inda takbiratul ihram nalikane takbiratul ihram. Ya. Wa inda ruku'i lan nalikane ruku'. Wa raf'i lan tangi minhu saking ruku'. Wa wad'ul yamini lan nyelehake apa iki jenenge tangan tengen ala shimali ing atase tangan kiwa. Iki nalikane sedekah. Wa tawajjuh lan maca tawajjuh. Tawajjuh inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Engko dibahas satu-satu. Wal isti'adzatu lan maca isti'adzah. Wal jahru lan bantarake fi maudhi'ihi ing dalem panggonane al jahr. Wal israru lan ngalonake fi maudhi'ihi ing dalem panggonane al isra. Wa ta'min lan maca amin. Wa qira'atus suwarati lan maca surah ba'dal Fatihati ing dalem sakwise maca Fatihah. Wa takbiratu lan maca pira-pira takbir. Maca pira-pira takbir indal khafadi nalikane medun. Berarti nalikane medun iki bar saka iktidal arep sujud, saka lungguh antarane dua sujud arep sujud untuk yang kedua itu namanya khafad, karena turun ya kan kita turun. Wa raf'i lan tangi, berarti nalikane sami apa nalikane tangi saka sujud ning arep rakaat kedua utawa bar tahiyat awal arep ning rakaat ketiga itu berarti raf tangi. Wa qaulu lan pangucap sami Allahu liman hamidah, sami mugi Gusti mugi krungu sapa Allah Gusti Allah liman maring wong hamidahu kang wis muji sapa man ing Allah. Rabbana lakal hamdu ana sing ditambah Rabbana tambahi wa Rabbana walakal hamdu. Ya ora apa-apa penambahan itu tidak merubah makna, tidak apa-apa. Wa tasbihu lan maca tasbih fi ruku' ing dalem rukuk wa sujud lan sujud. Wa wat quliyataini lan nyalahake tangan loro ala fakhidaini ing atase pupu loro. Pupu ngerti ya pupu ya paham. Fil julusi ing dalem lungguh. Engko karo simulasi sithik-sithik. Fil julusi yang sutu al yusra yang sutu hale gelar al yusra kang kiwa wa yaqbidulan genggam al yumna kang tengen illal musabbihati maca tasbih fa innahu wa satamene wong wae satamene asline al musalli wong sing salat utawa wong sing mau apa jenengane tahsahud ya julus iku yusiru pareng isyarah biha kelawan al musabbih mutasyahhidan halim maca tasyahud. Oh iki musabbih iki dudu terus maksudnya apa iki? Iki jenenge apa kok musabbihan utuh musabbih apa bahasa Arabe driji apa? Iki driji asope iku lak kabeh. Iki tok jenenge kel ibham. Iki ibham. Sampai bar. Iki sampai bar. Iki nalikane apa tasyahud iki di apa jenenge ditutin. Wal iftirash lan wa iftirash fi jamil jalasati ing dalem sekabehane lungguhan, pira-pira lungguhan. Wa tawarru lan lungguh tawarruk fil jalasati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir. Wa taslimatu lan maca salam atsaniyatu kang kapindho. Oke, kita jelaskan sekalian nanti simulasi sithik-sithik. Ki rukun ya. Perlu diperhatikan. Tadi kan rukun ini kan ada 18, ada yang mengatakan 17 ya, karena tadi perbedaannya di al-julus al-akhir, atau ada yang mengatakan perbedaannya nanti di niyatul khuruj minas shalah. Jadi ketika kita salam itu apakah harus berniat kita keluar dari sholat atau tidak, nanti perbedaannya di situ kan gitu. Tapi mayoritas ulama tidak berpendapat tidak harus niyatul khuruj. Jadi ketika kita salam ya sudah, itu berarti kita sudah selesai kan gitu. Tapi kalau di matan Abi Suja tadi ada syarat ada rukun yang jadi ketika salam
dia harus bersamaan di dalam hatinya niat keluar dari sholat. Oke. Dari rukun yang kita sebutkan tadi kan, itu ada, kalau kita kelompokkan ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah ya. Rukun qauliyah itu adalah rukun yang harus dibaca. Qaul dari kata qala yaqulu qaulan, kan itu qauliyah. Jadi rukun-rukun yang bersifat ucapan. Artinya rukun, karena rukun itu kan sesuatu perkara yang harus dilakukan. Kalau tidak ada maka tidak sahlah suatu ibadah. Kan itu kayak syarat lah gitu. Bedanya syarat itu di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Lah rukun itu kan berarti harus, kan itu. Lah rukun qauliyah berarti rukun itu harus diucapkan. Kemudian kalau fi'liyah berarti fi'lun fa'ala yaqulu fa'lan ya. Berarti fi'lun itu berarti pekerjaan. Berarti rukun yang harus dikerjakan. Itu. Maka nanti ini harus kita pahami terlebih dahulu. Dari beberapa tadi yang merupakan rukun qauliyah itu satu, takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram. Kemudian membaca surat Fatihah. Termasuk ya kan, menurut madhab Asy-Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari Fatihah, kan gitu. Karena kalau di dalam madhab siapa ya, Hambali ya, Hambali kalau tidak salah, Hambali Bismillah itu bukan termasuk bagian dari Fatihah, ya kan. Maliki atau Maliki saya lupa sedikit ingat. Hanafi itu Bismillah merupakan bagian surat Al-Fatihah, cuma cara bacanya ketika dia jadi imam dibaca sir. Tapi kalau Imam Syafi'i, Bismillah itu ayatun minal Fatihah, dan ketika jadi imam, ketika imam dalam sholat jahar, Bismillah dibaca jahar keras. Maka itu yang kita pakai di keseharian kita kan itu. Misalnya habis takbir ya Bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, waladhdallin itu aminnya nanti itu sunnah. Waladhdallin itu surat Al-Fatihah tadi, takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu hanya di awal saja. Lah takbir ketika kita perpindahan rukun itu namanya bukan takbiratul ihram, namanya takbirat intiqal, ya kan? Takbir intiqal itu saja. Takbir yang dibaca ketika kita berpindah dari rukun satu ke rukun yang lain. Itu. Lah takbiratul ihram itu ketika kita awal itu tadi Allahu Akbar, itulah takbiratul ihram, itu harus diucapkan. Kemudian kalau takbir intiqal itu nanti masuk di dalam kesunahan. Kemudian apa tadi? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud. Tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, salam yang pertama, 5. Takbiratul ihram, Fatihah termasuk Bismillah, tasyahud, sholawat pada Nabi pada tasyahud itu, kemudian membaca salam yang pertama. Ini harus diucapkan. Yang selain itu berarti berupa fi'li, gerakan. Oke. Berarti selain itu berarti apa? Berdiri, gerakan, kan itu bagi yang mampu. Kemudian kita ruku, kita iktidal, kita sujud, duduk di antara dua sujud, itu merupakan rukun fi'li. Artinya kalau kita ketika sujud tidak baca bacaan sujud, sah atau tidak? Sah, kan itu. Yang wajib itu adalah kita sujud plus tumakninah, kita ruku tambah tumakninah, kita iktidal plus tumakninah. Itu wajibnya seperti itu. Lah tumakninah itu bagaimana? Tumakninah itu yang penting kita berdiam diri. Ya kan, kita berdiam diri sekira membaca tasbih. Subhanallah. Palingnya 1 detik atau 2 detik. Maka sebenarnya kalau kita sholat dengan super cepat itu 1 rakaat tidak sampai 1 menit bisa. Maka dulu pernah di mana itu ketika tarawih 7 menit ya. Itu ya kalau memang, tapi kalau saya lihat videonya imamnya sepertinya sudah tumakninah, tapi makmumnya yang tidak tumakninah. Tapi kalau seandainya tumakninah itu memang sangat cepat sekali kita bisa. Meskipun ya secara tasawuf, akhlak ya kita
tidak etis lah masa kita sholat secepat itu kan gitu. Tapi kalau kita mengacu pada fikih normatifnya ya tadi kita rukuk tidak usah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali cukup, yang penting kita diam sekira baca subhanallah. Berarti kita rukuk berdiam sekira 1 detik, langsung berdiri lagi 1 detik, sujud lagi, diam 1 detik, 1 rakaat tidak ada 1 menit. Berarti kalau 4 rakaat ya 4 menit itu sudah maksimal. Itu kalau kita ambil cepatnya. Jadi kembali lagi berarti rukuk, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud itu termasuk rukun ini. Nah, intinya seperti itu. Kemudian tasyahud tadi, ini kan rukun qauli. Tasyahud itu dari mana? Dari at-tahiyat. At-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai di situ itu tasyahud. Kan gitu. Kemudian sholawat kepada Nabi berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah sampai situ aja. Kan gitu. Maka kalau jenengan pas rakaat tasyahud awal itu cukup asyhadu alla dari tahiyat sampai syahadat terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup sampai situ terus lanjut ke rakaat ketiga. Di tasyahud akhir sebenarnya juga seperti itu, dari tahiyat syahadat tadi langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah sah. Lah tapi kan ada wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu sudah lengkap. Karena wajibnya itu sholawat kepada Nabi. Titik. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu sudah sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim. Itu sudah kesunahan maksudnya. Wajibnya hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hanya sampai pada itu saja. Ini yang perlu. Maka kalau di Fathul Qaribnya itu disampaikan wa aqallu sholati ala nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu wa ala ali sayyidina Muhammad itu sudah versi lengkap. Itu namanya sholawat apa? Sholawat apa ini? Sholawat Jibril. Sholawat yang kita baca saat tasyahud itu sholawat apa? Sholawat Jibril itu ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tak sallallahu ala Muhammad, itu sholawat Jibril. Kalau yang kita baca saat tasyahud lengkap sampai wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu namanya sholawat apa? Apa Pak? Tahu enggak? Sholawat Ibrahimiyah namanya. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah karena di situ menyebut Nabi Ibrahim. Jadi karena Nabi Ibrahim itu apa ya, istilahnya iri, kalau bahasa orang Jawa mengatakan iri, tapi tidak sampai ke dengki, hanya iri. Beliau ingin menjadi umat Nabi Muhammad karena kan ada 2 nabi yang berdoa agar menjadi umat Nabi Muhammad. Ada 3 malahan. Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nabi Idris dikabulkan, maka Nabi Idris itu kekal, kan kekal, belum meninggal. Nabi Isa itu nanti itu kan di pelajaran akidah kan nanti dia dibangkitkan kembali. Bahkan ada lagi Nabi Khidir, Nabi Khadir atau Nabi Khidir, itu kan juga masih hidup abadi. Kemudian Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak dikekalkan, Nabi Ibrahim tidak dikabulkan, maka kemudian dia memohon agar namanya masuk ketika membaca sholawat. Maka kemudian turunlah wahyu sholawat Ibrahimiyah itu tadi yang kita baca saat sholat. Nah itu namanya disebut sholawat Ibrahimiyah karena di situ menyebut nama Nabi Ibrahim. Itu tapi rukunnya, rukun normatifnya, sakleknya cukup Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina dan seterusnya, itu sunnah. Kemudian salam ya sebenarnya cukup assalamualaikum. Assalamualaikum itu sudah cukup. Kemudian kadang kita perlu membedakan, itu fikihnya, ya kan? Kemudian fikihnya kita perlu membedakan salam ketika sholat biasa
dengan sholat jenazah. Kalau kita sholat jenazah itu dilengkapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat biasa assalamualaikum warahmatullahi gitu. Tapi sakleknya kalau kita mau ambil minimalisnya sebenarnya cukup assalamualaikum, itu sudah cukup. Ya. Kemudian salam kedua berarti sunnah, gitu ya. Oke. Sekarang kita kesunahannya. Adzan dan iqamah tadi yang disunahkan sebelum masuk sholat berarti adzan dan iqamah. Yang menjadi pertanyaan adalah bolehkah seorang wanita itu adzan? Boleh enggak? Masa enggak boleh? Dan jenengan misalkan di sini cewek semua, misalkan imamnya juga cewek, misalkan Pak Ahmadi pas tindakan misalkan, atau imamnya nanti Mbak Ibu Anissa atau jenengan dari pengurus. Adzan, pujian, iqamah, boleh enggak? Boleh. Jamaahnya semuanya cewek, boleh enggak? Bener? Yakin? Kalau jamaahnya semuanya, imamnya, makmumnya itu perempuan semua, perempuan adzan itu boleh ya. Jadi misalnya jenengan mau adzan ya boleh. Tapi anjurannya tidak adzan, tapi cukup iqamah. Tapi seandainya adzan dan iqamah itu boleh. Itu boleh. Itu nanti di furu' fikih Syafi'iyah ada. Tapi bagusnya rekomendasi itu cukup iqamah. Mengambil kesunahan ibadah sebelum sholat. Dan jenengan harus iqamah enggak? Ya, iqamahnya cukup iqamah saja. Jadi misalkan mau sholat jamaah itu iqamah saja tidak apa-apa. Tapi kalau mau adzan ya sebenarnya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau didengar orang luar yang tidak paham tentang fikih nanti ya wah ini aneh-aneh kan itu. Karena kan tidak terbangun tradisi ya, karena kita itu tidak terbangun tradisi kalau Jawa itu boleh adzan. Tapi kalau iqamah tidak apa-apa. Itu dibiasakan tidak apa-apa, itu sunnah adzan dan iqamah. Tapi kalau jamaahnya ada laki-laki, ada perempuan, otomatis yang adzan laki-laki. Di situ para ulama tidak memperbolehkan wanita adzan ataupun iqamah. Ini sebelum sholat. Kemudian setelah masuk itu nanti ada pembagian tadi ab'ad sama hayat. Ab'ad itu intinya ada dua, tasyahud awal dan kunut. Tapi itu nanti satu perangkat. Tasyahud itu berarti ya duduknya, ya kemudian baca sholawat tadi kan itu. Berarti tasyahud dari at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah dan terus sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mandek sampai situ, kemudian takbir, intiqal, berdiri, lanjut rakaat ke-3. Kemudian atau doa kunut ya termasuk berdirinya Allahumma hdini fiman hadait, atau kalau jamaah ya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya sampai akhir. Redaksi kunut beda-beda ya kan. Yang kita pakai yang biasa ya Allahumma hdina. Tapi kalau ada yang Allahumma ba'id ya monggo. Tapi kalau yang biasa kita pakai Allahumma hdina gitu. Itu berarti ab'ad itu seandainya ditinggalkan maka sangat dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Tidak wajib, tapi juga tidak sunnah. Jadi tengah-tengah antara sunnah dan wajib. Ini ulama tidak menemukan istilah hukum yang pasti. Yes, pokoknya sunnah tapi sangat dianjurkan gitu. Jadi derajatnya itu ya kalau kita nilai misalkan wajib itu kisaran 90 sampai 100, sunnah itu kisaran misalkan 70 sampai 80 atau 70 sampai 90, berarti dia 85 atau 89. Jadi sangat mendekati wajib tapi juga istilahnya sunnah gitu. Maka
dalam madzhab Syafi'i atau para ulama kita itu terus pokoknya kalau meninggalkan sunnah ab'ad biasanya diganti sujud sahwi kan gitu. Tapi aslinya orang wajib. Tapi dianjurkan, sangat dianjurkan sampai anjuran itu mendekati wajib untuk diganti dengan sujud sahwi. Baik itu lupa atau disengaja. Nah, misalnya jenengan sholat subuh, wah sholat ditinggal kuliah koncone, misalnya sholat dintani wis teko atau jam piro berarti sholatnya. Ya pokoknya sholat ditinggal, misalkan kita sholat mau pergi misalkan jam 5 habis subuh pokoknya harus pergi, misalkan mau pulang kampung atau pulang mudik misalkan boncengan sholat dintani teko kunute ditinggal pas sebelum salam diganti dengan sujud sahwi gitu. Seandainya atau misalkan kalau zuhur, asar, maghrib, isya misalkan kita tinggalkan tasyahud awalnya untuk mempercepat sholat misalkan, dan nanti diganti sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud sebelum salam. Itu ada dua versi, ada yang mengatakan cukup sekali, ada yang mengatakan 2 kali. Biasanya jenengan 1 atau 2? 2. Gimana kalau 2? Itu memang di dalam madzhab Syafi'i sendiri ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 2 kali, sebagaimana kita sujud ketika sholat per rakaat itu kan 2 kali. Ada yang mengatakan cukup sekali. Doanya apa? Subhanallah la yanamu berarti sok ning akhir ana praktek ibadah sok. Terus kunut ya, termasuk tadi kunut baik di subuh ataupun di witir pada separuh terakhir bulan Ramadan setelah tarawih. Selain itu berarti disebut sunnah hayat. Sunnah hayat itu seandainya ditinggalkan tidak diganti sujud sahwi. Bahkan ada yang mengatakan makruh diganti sujud sahwi. Kalau ditinggalkan ya sudah, nggak perlu sujud sahwi. Bahkan kalau sujud sahwi malah makruh. Itu 1, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ketika kita Allahu Akbar tangan diangkat. Itu misalkan kita nggak angkat tangan boleh enggak? Boleh. Ini kadang ya lucu karena kita wis kadung ngangkat tangan, misalkan sholat Allahu Akbar langsung sedeku. Bahkan sedeku saja sunnah. Jadi Allahu Akbar kita cukup tangan lurus misalkan. Ya bagi orang yang nggak paham, ya wah ini aneh, aliran baru ini mesti gitu, sesat misalkan. Kadang malah disesat-sesatkan. Jangan sampai. Maka kita belajar itu seperti itu. Ben ngerti. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, baik takbiratul ihram ataupun ruku ataupun tadi mau turun mau bangun dari rakaat 2 ke 3 itu kan juga mengangkat tangan kan itu. Pokoknya itu takbir. Mengangkat tangan ketika takbir itu hukumnya sunnah. Kemudian watul yamin ala shimal, tangan atau telapak tangan ini diletakkan di atas tangan. Jadi kalau kita sedeku kelihatan enggak? Geser aja ya. Berarti kan kalau sedeku berarti kan gini. Ini tangan di atas, ya kanan di atas kiri, ini sunnah. Berarti kalau kita balik boleh. Maka macam-macam, ya kan? Seduk itu macam-macam. Ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang di sini. Itu versinya masing-masing. Kalau kiai-kiai kita mengacu pada Imam Syafi'i itu di sini, karena kalau Imam Syafi'i itu menjelaskan tempat hati itu di sini. Jadi tujuan kenapa kita telapak kita ketika sedekat itu di bawah sini, karena di sini tempat hati. Ini maksudnya kita menenangkan hati biar khusyuk kan gitu. Tapi ada yang di perut, ada yang di dada. Ya memang dalilnya itu yang penting sedekah. Kita sunnah sedekah di atas dada. Di atas dada itu bisa memahaminya kan macam-macam. Kan? Sadrun itu karena sadrun itu kalau pemahaman dulu itu semua ini sadrun. Jadi kalau kita anggapkan sadrunnya dada di sini. Maka kenapa orang-orang sebagian orang itu kadang memahaminya dada itu ya ini gini kan gitu. Padahal ini juga sadrun gitu.
Cuman kalau bahasa Arabnya sekarang ini batnun, tapi dulu sodrun itu semuanya. Maka Imam Syafi'i itu di sini. Atau sodrun itu kalau Imam Syafi'i mengartikan bukan dada ini, tapi sodrun itu hati. Maka kalau di dalam surat apa itu? Yuwaswisu fi sudurinnas, yang memberikan waswas ke dalam hati, bukan dalam dada tapi dalam hati. Maka makna sodrun itu bukan dada tapi hati. Ini itu kronologi kenapa Imam Syafi'i itu syariatnya kan gini, sunnahnya kan gitu. Cuman nanti kadang ada perbedaan itu ketika kita habis angkat tangan, kita letakkan yang tangan dulu atau langsung. Kan ada Allahu Akbar berarti kan langsung atau gini gitu. Ada yang tangan kanan dulu, kiri nutup atasnya diputar. Pernah lihat? Pernah. Kenapa demikian? Gak pernah nyoba. Ya itu baik juga karena gini, pernah kita sampaikan ya di dalam etika itu mendahulukan yang kanan itu bagian dari sunnah. Maka Allah kira kan perkara baik nih, tangan kanan dulu baru kiri. Tapi kan nanti sunnahnya lagi kanan di atas maka diputar kan gitu. Itu jadi dia mendapat kesunahannya di situ, kanan dulu masuk, kiri ke atas, dan ke atas kemudian diputar. Itu seperti jenengan kalau keluar rumah atau keluar masjid, misalnya keluar masjid, misalkan ini ya, ini batas, ini dalam masjid, ini luar masjid. Kemudian ini sandal, ini sandal kiri, ini sandal kanan. Jangan keluarnya pakai kaki kanan atau kaki kiri? Normatifnya kiri. Tapi misalkan keluar itu langsung sandal itu loh maksud saya. Paham? Ayo, jangan keluarnya kiri apa kanan? Ketika keluar tapi langsung dapat sandal itu loh masalahnya. Kalau kanan berarti jangan keluar masjid pakai kaki kanan. Atau misalkan kalau masjid mungkin karena ya bisa disiasati ya, di WC misalkan sandalnya di luar WC, langsung diadapkan keluar sana, jangan keluar WC pakai kaki kanan atau kiri? Kanan. Kanan atau kiri? Kanan. Kalau itu bisa ya, tapi kalau masjid tadi Kiri tapi tidak langsung memakai. Sendalnya diinjek dulu. Kan kaki kiri, nggak langsung pakai. Berarti sandalnya diinjek dulu. Kaki kanan langsung Masuk. pakai, kaki kiri sama tadi. Kanan dulu, badan diputar kan gitu. Filosofinya sama. Karena untuk mengambil kesunahan tadi. Tapi misalkan langsung sedeku, tidak apa-apa juga sebenarnya. Itu hanya, itulah fikih. Berarti fikih itu kan kita memahaminya luas ya. Fikih itu luas, yang penting tidak bertentangan dengan dalil. Itu ya biarkan saja, nggak usah diributkan. Itu semestinya kanan dulu ya, atau nggak ngapain karena malah nanti muter-muter. Nggak. Kita nggak layak memperdebatkan seperti itu. Itu tadi wadul yamin alas simal. Terus mengangkat tangan ini banyak sekali dalam furu-furu Syafi'iyah itu dijelaskan jangan sampai, kalau kiai kita dulu itu jempol itu jangan sampai melebihi telinga, cukuplah sampai nempel saja gitu. Atau kalau di beberapa hadis itu ini apa ini? Lengan atas ini datar, minimal itu maksimal. Jangan sampai ini terlalu tinggi. Ya, maksimal ini datar. Kalau ini datar kan paling ini ya masih satu. Untuk datar kita pas. Maka kalau dulu itu kan gini loh sampai kandang. Tapi itu untuk cowok. Nanti untuk cewek nanti ada beberapa perkara yang berbeda. Ini kesunahan. Tapi kalau jadinya tidak gini aja. Atau ya sewajarnya lah, yang penting intinya tadi ini maksimalnya itu sampai rata, nggak boleh sampai
ke atas. Kalau sah melebihi, ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan gitu, karena itu israf, berlebihan. Itu secara fikihnya, secara etika tentu misalkan terlalu tinggi mungkin sampingnya ya kena bahu ketek macam itu. Tapi secara fikihnya tadi, karena itu israf, berlebihan. Yang penting angkat tangan aja, malah kadang cukup gini aja lah, nggak usah. Yang sunahnya ini cuma ada kiblat ya, ada kiblat itu. Terus apa tadi? Watawajuh ini wajah tu wajiyah dari fatar samawati wal ard. Itu kan dari doa iftitah itu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa ta'ala wa sila. Sampai situ toh, itu namanya doa iftitah. Terus ini wajah tu ini namanya tawajuh. Baru tahu namanya. Jadi doa iftitah itu apa? Ya sampai kubrata wa sila tadi. Itu doa iftitah sebenarnya sampai situ. Ini wajah wajiyah dari fatar samawati wal ard hanifan musliman. Itu sebenarnya namanya doa tawajuh. Nah kadang karena di dalam buku-buku panduan sholat yang kita pelajari itu sampai ini wajah itu, ya maka akhirnya ya tadi salah paham, ini kaprah, enggak apa-apa kan gitu. Salah tapi benar, oke, salah tapi enggak dosa. Ya itu namanya salah enggak dosa itu contohnya. Kita salah tapi kesalahan itu tidak dosa karena salah dalam ibadah. Jadi hanya istilahnya saja. Tapi namanya tawajuh. Isti'adah berarti baca ta'awudz. Setelah doa iftitah, setelah tawajuh, sebelum Fatihah baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi bacanya sir. Kemudian jahrun wal jahru fi maudhi'i wal israf fi maudhi'i. Membaca keras pada tempatnya, membaca pelan pada tempatnya. Berarti gini, misalkan dalam sholat maghrib berjamaah, imam itu harus keras atau tidak? Tidak. Nah, ini jahrun fi maudhi'i wal israf itu sunnah. Sunnah. Jadi misalkan ada imam bacaannya kok pelan, ya biar ya nggak apa-apa. Secara fikih itu tidak apa-apa. Itu ya maksud saya gitu. Atau misalkan jangan sholat zuhur berjamaah imamnya keras, boleh enggak? Ya boleh. Tapi makruh kan gitu. Boleh tapi makruh ya maksudnya gitu. Tapi tidak sampai batal maksudnya. Tidak sampai haram apalagi batal. Gitu loh, maksud saya seperti itu. Karena itu bagian dari sunnah. Ketika sunnah itu ditinggalkan, ya tidak membatalkan. Ketika dilakukan pahala. Nah di dalam syariat sholat itu memang kesunahannya maghrib, isya, subuh rakaat 1, 2 itu jahar. Kan gitu, rakaat 3, 4 sir. Kalau sholat zuhur dan asar 1 sampai 4 sir. Tapi misalkan zuhur sama asar imamnya kok membaca jahar, boleh enggak? Boleh, tapi makruh. Itu jadi misalkan ada imam lupa, misalkan pada rakaat pertama kok nggak baca bismillah, maksudnya nggak dikeraskan, nggak usah dibacakan tasbih. Subhanallah, maksudnya ben baca Fatihah jahar nggak usah. Yang penting nanti ketika jumlah rakaatnya sesuai. Cuman kadang ya itu karena ketidaktahuan kita itu kadang seperti itu. Yus itulah, maka kita perlu belajar di situ. Wa ta'min, membaca amin. Baca amin sunnah. Wa qira'atu surah ba'da Fatihah, membaca surat setelah Fatihah berarti saat rakaat 1 dan 2. Berarti kalau tidak membaca surat juga tidak apa-apa. Kayak gitu. Ya itu. Takbirat indal qafat tadi membaca takbir. Gitu. Lah takbir itu kan takbiratul ihram wajib. Terus kemudian yang ada hampir semua takbir ya, setiap perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain itu hampir semua takbir kecuali saat dibangun dari rukun membaca sami Allahu liman hamidah. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah. So takbir. Cuma kalau yang angkat tangan itu tadi takbiratul ihram, kemudian mau rukuk, bangun dari rukuk berarti i'tidal. Mau sujud angkat tangan enggak? Bangun dari sujud?
Sujud kedua tidak. Bangun dari sujud kedua ke rakaat kedua. Ketika kita berdiri, angkat tangan enggak? Enggak harus. Angkat tangannya setelah tasyahud awal. Berarti kalau dari satu ke dua bangun itu tidak ya? Tidak. Itu ya sudah. Berarti sudah tahu lah. Kemudian tasbih di rukuk wa sujud, tadi membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu berarti sunnah. Artinya kalau tidak baca tidak apa-apa. Wa watul yadain ala fardin, berarti ini meletakkan tangan di atas. Jadi, meskipun kadang sakleknya itu kalau bisa ya jari itu pas yang lutut. Artinya kalau kita mau naik begini juga tidak apa-apa. Ada yang begini ya juga tidak apa-apa. Itu bagian sunnah, nggak usah diprotes kan gitu. Orang mau ditaruh di lutut, mau taruh di atas begini, cuman kesunahnya mau di atas. Itu kan karena kadang kebiasaan juga. Tapi ya kalau kita mau ambil sunnahnya di atas ini aja, di atas paha. Sing tengen yang kanan itu begini, yang timur kiri diregangkan. Jadi gini loh, ini tutup, ini renggang. Cuma kadang ya kita sama saja nih. Kadang ada yang meregang semua, ada yang tutup semua, ya tidak masalah. Tapi sunahnya yang kanan nutup, yang kiri tutup. Terus kalau pas mau tahiyat berarti kita ya ini kadang juga menjadi permasalahan kecil tapi kadang kronik di masyarakat. Ketika kita tahiyat itu sebenarnya langsung genggam atau tidak? Ayo, tahiyat awal atau akhir itu jadinya biasanya langsung gini dulu. Nanti ketika asyhadu Allah langsung baru gini, kan? Gini dulu langsung baru gini. Atau sudah ancang-ancang gini dulu. Anak-anaknya persiapan, sudah persiapan begini, nanti tinggal ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ya gimana jangan biasanya? Gini dulu. Terus ketika tasyahud baru nah yang benar yang mana? Semua benar. Ya semuanya tidak salah, tapi kan ada pilihan, ada yang terbaik. Kalau sebaik bagusnya itu memang kita siapkan dulu. Jadi kan sebenarnya kan gini ya. Jadi biasanya gimana? Ini ujung kuku tengah ini kita pegang pakai dalam ibu jari. Ini syaratnya kan gini. Berarti jadi gini. Ada yang gini. Ini loh, kita kok gini. Nah ini toh. Jadi ketika at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah, terus baru asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dari awal ada yang sudah gini tadi, yang subuh, yang begitu al-yusra. Jadi yang alimna ya, wayu itu alimna. Jadi yang tangan itu sudah menggenggam. Kalau kita ikut versi ini lah, kita ikut versi ini ya. Jadi ketika tasyahud itu itu sudah kita menggenggam, nanti ketika illallah baru diacungkan. Itu tapi ada yang dari awal sudah gini-gini, biarin awal. Kita pakainya yang ketika syahadat baru, karena ya hadisnya kan cara memahaminya gitu. Ada yang memahami menggerakkan, ada yang memahami menggerak-gerakkan. Padahal itu beda. Kalau Imam Syafi'i memahaminya menggerakkan, bukan menggerakkan. Makanya cukup sekali. Tapi teman-teman dari yang bukan kita itu kan menggerak-gerakkan makanya. Ada gini, ada yang muter, terserah lah. Kalau kita cukup menggerakkan itu cukup sekali. Itu pun kita sudah siap-siap ketika dari awal. Nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ini sebagai isyarat tauhid. Itu. Kemudian iftirash
Iftirash di semua duduk selain duduk untuk tasyahud akhir. Beda namanya ya, iftirash dengan tawarruk, tahu ya. Pokoknya kalau jenengan biasa duduk di tahiyat akhir itu namanya duduk tawarruk. Kalau yang tasyahud awal namanya duduk iftirash. Tawarruk ini kaki kiri ditaruh di bawah kaki kanan, ya kan? Terus ini bagian jari-jari kita minimal jempol kaki ini memanjang. Tapi kalau seandainya bagaimana juga tidak apa-apa. Tapi lebih bagusnya tetap panjang walaupun hanya satu. Biasanya yang paling panjang itu jempol atau paling nyaman itu jempol. Tapi kadang yang semuanya ya ada, ya tidak apa-apa. Itu pilihan tergantung panjang pendeknya jari juga kan. Itu makanya tapi bagusnya atau sunnahnya itu minimal satu itu ada yang mancat. Bahkan ada yang sampai kenapa mancatnya itu disuruh agak ditekan ke bawah biar ini tuh bisa tetap nempel lantai. Kan kalau kita tidak mancat itu kan otomatis ini naik, ya kan? Ya ini sah, tapi sempurnanya itu kita pancatkan sehingga sekiranya ini sangat dekat atau bahkan nempel. Tapi kalau nempel itu sangat susah, tapi paling tidak sangat dekat. Maka di sini itu mancat. Itu namanya duduk tawarruk. Memang kecuali, tapi ada juga yang dibalik gini. Berarti yang kanan yang masuk. Itu juga ada. Tapi itu tidak populer. Itu tidak populer. Populernya yang kiri masuk, ini populer. Jenengan juga yang dibalik susah sekali. Tapi memang ada. Jenengan nanti kalau umroh, pernah ada yang ikut umroh? Kalau umroh atau apalagi haji itu nanti macam-macam ibadahnya. Bingung jangan kalau terlalu fokus ke itu bingung karena beda dari berbagai macam negara, berbagai macam faham, madhab beda-beda. Terus kalau tawarruk berarti biasa. Berarti kedua kaki itu kita tarik ke belakang, kita duduk. Ini namanya tawarruk. Yang ini iftirash ya, iftirash kalau tawarruk tadi di akhir. Nah, duduk di tasyahud awal tawarruk ini iftirash. Termasuk duduk di antara dua sujud iftirash. Ketika kita duduk untuk tasyahud akhir tawarruk. Terus salam yang kedua, salam pertama rukun, salam kedua sunnah. Nah ini yang seringkali perlu kita pahami, terutama bagi imam atau bagi yang daimul hadas. Tahu maksudnya daimul hadas? Orang yang mungkin punya kelainan-kelainan kesehatan atau apa sehingga dia hadasnya itu berkelanjutan. Mungkin haid sudah habis masa batas maksimal haid masih keluar darah, berarti apa namanya istihadah, itu namanya daimul hadas. Itu kalau jenengan bagi yang daimul hadas atau siapapun baiknya salam kedua nggak usah, cukup salam pertama. Kan kok haidnya nggak berhenti berarti ini istihadah. Ketika sholat cukup salam pertama, salam kiri nggak usah kan gitu. Atau misalkan jenengan baru salam pertama tahan kentut misalkan, ya sudah cukup salam pertama saja sudah langsung gitu. Karena itu nanti sangat rawan. Misalkan maksudnya gini, walaupun itu sunnah, misalkan kita salam pertama assalamualaikum, terus baru assalam, belum selesai kentut, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Maka baiknya begitu. Maka saya itu jarang menggunakan salam kedua. Salam kedua jarang. Karena apalagi ketika jadi imam. Kalau jadi makmum bebas ya. Kalau jadi imam baiknya ya. Tapi juga kadang saya dua-duanya tak baca. Tapi yang pertama biasa kiri, yang ke kanan, yang ke kiri itu keras. Karena begini, dikhawatirkan ini, tapi ini kadang menjadi apa ya, perdebatan ini tidak selesai. Misalkan begini, imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum assalamualaikum warahmatullahi, makmumnya langsung berdiri, artinya langsung memutus cukup hanya pada salam pertama, padahal imamnya belum salam kedua dan kemudian assalamualaikum warahmatullahi salam kedua.
Batal enggak sholat makmum? Ayo, perdebatan ini tidak selesai. Batal enggak? Misalkan saya assalamualaikum warahmatullahi jenengan assalamualaikum warahmatullahi langsung salaman. Padahal saya belum salam kedua. Ternyata saya setelah salam pertama langsung salam kedua. Sementara jenengan sebagai makmum sudah terlanjur mungkin salaman, mungkin cekikian, nahan tawa, apa misalkan. Batal enggak sholatnya? Nah itu yang menjadi perdebatannya di situ. Karena apa? Imam belum selesai, kan masih membaca salam kedua, kan belum selesai sholat, makmumnya sudah selesai. Berarti jamaah ada? Tidak. Itu. Tapi ada yang mengatakan yaitu makmumnya tetap sah, cuma tidak dapat fadilah jamaah. Karena ketika imam masih salam kedua, ternyata makmum sudah selesai di salam pertama, sehingga dia istilahnya iftiraq, ya kan, mufarokoh sebelum imam selesai sholat, maka tidak dapat fadilah jamaah. Tapi ada yang mengatakan batal, tapi kalau saya cenderung tidak batal, hanya mufarokoh saja, jadi tidak dapat fadilah jamaah. Maka kenapa di kiai-kiai kita dulu itu kalau salam bagi imam ya salam pertama itu pelan, terus baru yang salam kedua baru keras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru makmum mengikuti. Mas tujuannya ketika nanti makmum cukup salam satu kali, imam sudah salam yang kedua. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau makmum dan imam sudah saling paham karena kebiasaan, ya kanan salam pertama keras, salam kedua keras, saya kira tidak jadi masalah karena sudah saling memahami. Yes, pokoknya sholat itu kadang apa ya, mudah, simpel. Tapi kadang kalau kita mau berpikir jelimet ya jelimet juga. Gitu. Karena terlalu banyak furu, tahu maksudnya furu ya, cabang-cabang ilmu, hasil-hasil ijtihad para ulama kadang satu sama lain berbeda. Itu tadi. Maka kita itu sebenarnya simpel. Kalau kita selesai di rukun itu sudah selesai. Selainnya itu kan masalah makro atau sunnah kan. Artinya kalau tidak dilakukan ya tidak sampai berakibat pada batal. Maka itu menjadi penting bagi panjenengan termasuk saya. Kalau kita pas sholat di masjid-masjid, mungkin kita di perjalanan mampir masjid, kok lihat cara ibadah orang lain, cara sholat orang lain berbeda dengan kita, ya kita jangan langsung mudah menyalahkan. Karena bisa jadi kita yang tidak tahu, atau bisa jadi dia beda dengan mazhab kita, kan gitu. Yang sebenarnya sama-sama benar, atau bisa jadi malah jadi satu mazhab. Ini tadi karena memang ibadah itu memang banyak furu tadi, banyak perkara-perkara yang kadang beda, gitu. Padahal masih satu mazhab, kan gitu. Kayak mas tadi, karena orang itu kadang ketika capek, ya kan, ketika capek, lelah itu kadang ibadah itu kan mengambil yang wajib-wajibnya saja, mengambil yang penting, yang penting sholat, misalkan sholatnya cepat banget, ya kan. Atau imam kok baca misalkan walau dolin amin terus yasin Allahu akbar, sah nggak? Ya sah. Itu kasus-kasusnya itu banyak. Walau dolin amin Allahu akbar, bukan nggak baca surat, nggak apa-apa, mau surat itu juga sunnah. Atau misalkan pas tahiyat awal, semestinya tahiyat awal dia dari sujud langsung berdiri masuk ke rakaat ketiga, ya nggak usah diingatkan tasbih atau nggak usah diingatkan dengan tepuk tangan, karena tahiyat awal itu sunnah. Atau misalkan imam lupa nggak baca qunut, ya biarkan saja. Yang penting nanti ketika sebelum salam sujud sahwi, ya itu. Rasulullah saja pernah gitu, ya kan, sholat baru 2 rakaat dia langsung berdiri. Setelah 2 rakaat langsung berdiri, tidak tahiyat awal. Ketika diingatkan oleh sahabat membaca tasbih, Nabi tidak turun lagi, Nabi langsung memberikan isyarat kepada sahabat untuk berdiri. Nah itu nanti ada pembahasannya di sujud sahwi.